Dalam beberapa tahun terakhir, industri pertahanan dalam negeri telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan adanya dukungan dari DPR dan pemerintah. Berbagai upaya mewujudkan kemandirian industri pertahanan terus dilakukan, seperti peningkatan kemampuan produk domestik, serta melakukan berbagai kemitraan internasional pada pengembangan teknologi, sistem senjata, dan alat komunikasi pertahanan. Kendati demikian, DPR RI menyoroti tantangan besar yang dihadapi industri pertahanan, terutama terkait tingginya biaya investasi. Industri ini membutuhkan dukungan yang kuat dari pemerintah dalam berbagai aspek, seperti regulasi, pembiayaan, dan ketersediaan pasar. Promoting produk-produk seperti ini di luar negeri, gitu, terutama di negara-negara yang memang industri pertahanan keamanan seperti ini masih agak jarang atau masih agak kurang gitu ya. Negara-negara di belahan Afrika, lalu Timor Leste atau Asia Tenggara itu saya kira menjadi pasar yang menarik gitu. Asalkan lalu dari dalam negerinya sendiri supporting untuk pengembangannya ini juga bagus. Tentu kita juga harus memberikan dukungan secara anggaran. Yang kedua, mungkin kita memberikan kemudahan atau relaksasi terhadap bahan-bahan atau material impor, karena kalau ini terjadi tentu akan menggairahkan industri pertahanan dalam negeri yang kemudian juga akan mengurangi ketergantungan terhadap alutsista yang kita impor. DPR RI juga terus mendalami lebih jauh pengembangan dan inovasi kendaraan taktis nasional serta peningkatan kemandirian alutsista melalui optimalisasi produksi, serta memastikan bahwa sektor industri pertahanan dalam negeri, khususnya yang melibatkan sektor swasta, dapat berperan besar dalam mendukung kekuatan pertahanan Indonesia. Berhasil mendevelop, melakukan riset, dan juga memproduksi peralatan-peralatan yang berkelas dunia, diakuin oleh negara-negara asing, negara-negara barat sekali bahkan juga, dan telah menjalin kerjasama untuk melakukan pembangunan, untuk melakukan development, dan juga untuk melakukan penjualan ke sejumlah negara-negara asing. PT Pindad sebagai salah satu BUMN yang memproduksi alutsista dinilai mampu memperkuat sistem pertahanan Indonesia, sehingga perlu dilakukan pengembangan dalam sisi teknologi, kualitas, dan kapasitas produksinya. Untuk itu DPR berkomitmen terus mendukung percepatan kemandirian dan modernisasi alutsista TNI melalui perusahaan pertahanan baik BUMN maupun swasta yang ada di tanah air. Ya dorong saja semua produk-produk yang diperlukan oleh TNI kita berasal dari produk dalam negeri, diantaranya Pindad, ada Dahana dan lain-lainnya yang sejenis. Ke political will ke depan itu harus menyatakan bahwa semua alat-alat alutsista kita itu seluruhnya diproduksi dalam negeri, semua yang diserap oleh TNI, oleh sistem pertahanan kita, kurangnya baru impor. Karena itu manakala kita berkeinginan untuk semakin menambah produktivitas Pindad, termasuk semakin menambah banyaknya alutsista yang disediakan oleh produksi dalam negeri, dan kemudian sisanya baru kita impor, maka mau tidak mau kita harus menguatkan produksi kita. Kalau melihat dari pengembangan dari Pindad ini tentu harus mendapatkan dukungan semua pihak. Kita juga bisa melihat bagaimana modernisasi senjata di Pindad. Kita juga dapat melihat bagaimana modernisasi terhadap kendaraan-kendaraan taktis. Bahkan mungkin ke depan bisa dikembangkan kepada kendaraan umum. Optimalisasi industri pertahanan nasional pada akhirnya diharapkan mampu mengakselerasi kemandirian industri pertahanan Indonesia serta terciptanya konektivitas pertahanan nasional dalam bentuk keterpaduan penggunaan alutsista modern oleh prajurit lintas matra. Dibutuhkan peta jalan untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan pertahanan dan keamanan dengan jaminan manfaat bagi industri pertahanan nasional. Selain itu, sangat penting untuk mendorong kerjasama sektor swasta dan publik demi mewujudkan industri pertahanan yang lebih optimal. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.